Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kalian paham gak sih kalau AI ini sudah hampir menggantikan seluruh lini kerja manusia? Tapi gak semua hal bisa dikerjakan oleh AI yang harus kamu tahu agar kamu bisa mendapatkan pekerjaan di bidang tersebut. Jadi kamu tidak akan digantikan oleh AI. Jadi intinya AI itu pintar dalam membaca data dan pola, tapi lemah dalam hal manusiawi seperti empati, kreativitas, dan situasi yang tidak terprediksi. Misalnya aja, AI bisa memberikan data terkait kesehatan, tapi nggak bisa pegang tangan pasiennya lagi sedih. Itu poinnya. Jadi, untuk membuat kita sebagai seorang manusia tetap bernilai, kita harus bisa merasakan empati orang lain. Itulah mengapa profesi kesehatan seperti dokter atau perawat belum bisa digantikan oleh AI karena mereka berdua bisa melakukan empati kepada pasien mereka. Memang AI bisa membantu dalam mendiagnosa penyakit dari pasien, tapi kalau pasien butuh pendampingan, AI tidak bisa melakukan hal tersebut. Jadi dokter bakal berkolaborasi dengan AI, tapi manusianya tetap sama. Contohnya aja, dokter menggunakan AI untuk melakukan scan terhadap manusia yang menjadi pasiennya. Dan dokter akhirnya merumuskan kalau pasien ini terkena penyakit A karena meskipun diagnosanya mengatakan itu penyakit B, tapi latar belakang pasiennya membuat dokter memutuskan diagnosa yang baru. Contohnya seperti itu. Yang kedua, pekerjaan kreatif seperti seniman, desainer, atau penulis. AI bisa menciptakan gambar atau cerita, namun emosi manusianya nggak bisa ditiru. Misalnya aja, seorang seniman melakukan pembuatan karya dari pengalaman hidup dia, sedangkan AI hanya bisa mengambil data lama yang sudah tersebar di internet. Saya sendiri merekam video ini dengan mulut saya sendiri, tidak menggunakan AI. Jadi, kalau misalnya kreatif, kamu tetap dibutuhkan dibanding AI yang kamu gunakan. Yang ketiga, pekerjaan manual seperti tukang ledeng, mekanik, atau tukang listrik. Ini pernah dibilang oleh salah satu CEO perusahaan besar dunia yang bernama Jensen Huang. Jadi dia bilang kalau AI susah mengganti pekerjaan tersebut karena butuh adaptasi di lapangan. Bayangin aja, apakah AI bisa memperbaiki pipa bocor di rumah sempit yang butuh improvisasi berdasarkan situasi terkini? Mungkin di masa depan ada robot pembantu, tapi manusia tetap handle kasus yang butuh penanganan khusus. Jadi kalau kamu suka kerja seperti ini adalah peluang yang besar dan gajinya bisa naik karena dibutuhkan di mana-mana. Yang keempat, guru atau pendidik. AI bisa memberikan pelajaran dan merangkum materi dengan cepat, tapi mendidik anak butuh dedikasi dan motivasi dan perlu empati juga. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh seorang guru. Yang terpenting, gurunya peduli terhadap siswanya. Jika tidak, maka peran gurunya tidak akan membantu seorang anak untuk bisa tumbuh berkembang dengan baik. Yang kelima, manajer atau leader bisnis. Kepemimpinan itu butuh visi, negosiasi, dan kerjasama tim. AI memang bisa melakukan analisa data bisnis, tapi tidak bisa memaksa orang untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi seorang manusia harus memutuskan strategi berdasarkan intuisi manusia, bukan cuma algoritma saja. Oke teman-teman, itu aja berbagai pekerjaan yang susah diganti oleh AI. Ini bukan berarti kamu sebagai seorang manusia santai-santai saja dalam menghadapi kemajuan AI ini. Mereka yang pintar akan menggunakan AI sebagai alat bantu, bukan sebagai ancaman. Jadi jangan takut dengan masa depan,
asal kita mempersiapkan masa depan tersebut. Jadi gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar kalau kalian punya pendapat lain. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.